Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita lanjutkan dengan bagian yang ke-19 ya. Mungkin mudah-mudahan yang terakhir. Di bagian yang ke-18 kita sudah mempelajari gerak melingkar ya. Dinamika partikel pada gerak melingkar ya. Yaitu sebuah mobil yang bergerak melingkar di tikungan ya, tikungan yang datar, dan yang kedua di tikungan yang miring ya. Nah, di tikungan yang datar ini wajib ada gaya gesekan atau jalan wajib kasar ya. Nah, dan untuk tikungan yang miring ya, untuk tikungan atau jalan melingkar yang miring itu memang tidak wajib ya kasarnya. Jadi licin pun boleh, tapi kecepatan ada nilai maksimumnya agar tidak tergelincir ketika sedang menikung ya, atau menjalani tikungan. Nah, itu kan jadi karena kita mengenal adanya gaya sentripetal ya, yang dikerjakan oleh gaya normal sin theta ya. Ini kan gaya normal ya. Nah, gaya normal, kemudian ini gaya berat ya. Gaya normal tegak lurus dari apa istilahnya ya, bidang sentuh antara mobil dengan jalan ya, jadi ke sana ya. Kita bicara tentang gaya normal. Nah, tentu saja kemiringan jalan ini ya akan sama dengan sudut ini ya. Sudut antara vertikal dengan garis normal ya. Itu sudah pasti. Maka yang ini, yang vertikal itu adalah N. Apabila ini N gaya normal, maka ini adalah N cos theta karena sudutnya di sini ya. Nah, berarti di samping cos sami ya, cos samping miring. Miringnya adalah resultanya atau aslinya ya. Maka yang berfungsi sebagai gaya sentripetal, gaya untuk melingkar, adalah N sin theta. Ya. Nah, untuk itu maka rumusannya sekali lagi ya, untuk yang bidang datar atau tikungan datar maka gaya sentripetal Fs ya, Fs nanti jadi mu S kali N ya, mu K ya, mu K kali N ya, gaya gesekan karena sedang bergerak tentu saja. Nah, mu K kali N sama dengan mv kuadrat dibagi R ya. Nah, tidak disebut maksimum juga nggak apa-apa ya. Nah, maksimum artinya kalau lebih besar dari itu ya, dengan kekasaran jalan yang tetap, berarti akan lebih dari maksimum, akan tergelincir ya. Itu saja pengertian maksimum ya. Sebenarnya maksimum boleh dihilangkan ya. Nah, tapi pengertian Anda memang maksimum walaupun tidak ditulis kata maksimum ya. Nah, sekarang jalan yang miring ini kan tidak wajib ada gesekan ya, tidak wajib ada kasar jalannya ya. Jadi tidak wajib ada gesekan gitu, asalkan punya kemiringan yang cukup. Nah, udah jelas tadi kan. Jadi gaya sentripetalnya bukan gaya gesek, tapi gaya, nah, mohon maaf ya. Nah, oh iya. Tapi komponen daripada gaya normal. Jadi N sin theta sama dengan ya, tentu saja gaya sentripetal adalah mv kuadrat dibagi R ya. Ini rumus umum gaya sentripetal. Nah, begitu. Kemudian udah jelas ya rumusnya ini, saya kira tidak ada pertanyaan. Kemudian kemungkinan yang ini yang ada pertanyaannya. Jadi tangan theta kenapa sama dengan V kuadrat dibagi R kali G ya. Baru kita akan bahas di slide berikutnya. Coba ya. Nah, N sin theta sama dengan mv kuadrat dibagi R kan. Nah, kemudian kita tahu tangan theta itu sama dengan V kuadrat per RG. Nah, ini kan N sin theta dari rumus ini ya. Nah, kita tahu dari gambar tadi ya, N cos theta ini kan vertikal ya. Nah, karena
N-nya miring berarti N cos theta vertikal ya, sedangkan MG pasti vertikal, jadi N cos theta sama MG gitu. Nah kedua ini kita upayakan ya, berarti N sin theta dibagi N cos theta nantinya menjadi tangen theta ya. Nah kemudian ruas kanannya V kuadrat M V kuadrat dibagi R sama dengan MG, nantinya N nya dicoret di sini kan, N dicoret di sini, M dicoret, tangen sin per cos adalah tangen. Nah nantinya kan akan menjadi tangen theta adalah V kuadrat dibagi RG gitu ya. Nah jelas ya. Nah gitu, nantinya adalah tangen theta sama V kuadrat dibagi RG ya, jadi cocok dengan ini ya, dengan rumus ini. Nah sebagai contoh misalkan ya, sebagai contoh begini, kalau misalkan mobil itu kecepatannya 10, katakan ya 10 meter per sekon ya, bukan 10 km per jam ya, itu terlalu kecil. 10 km per jam, 10 meter per sekon itu setara dengan kurang lebih berapa ya, 3,6 itu adalah apa istilahnya 72 km per jam, itu setara dengan berapa ya, 3,6 itu 10 km per jam ya, jadi 72 km per jam itu kalau nggak salah 20 meter per sekon gitu ya. Ya biarlah itu masalah itu ya. Nah jadi kita bicaranya dalam 10 meter kecepatannya anggap saja misalkan 10 meter per sekon ya. Nah kalau dikuadratkan kan di 100, anggap saja jari-jari lingkarannya adalah, jari-jari lingkaran itu 10 km per 10 meter maaf ya, kemudian G 10 meter per sekon, jadi ini 10 dikali 10 berarti 100, jadi tadi 10 meter per sekon dikuadratkan jadi 100, ini 10 meter kali 10 meter per sekon kuadrat ya, 10 kali 10 100, jadi 100 bagi 100 1. Maka nah dengan kecepatan maksimum 10 meter per sekon dan jari-jari 10 meter, maka ini jadi angka 100 bagi 100, berarti tangan berapa yang hasilnya 1 ya, tangan 45 ya, jadi kemiringannya ada 45 gitu contohnya ya. Jadi dengan kemiringan 45 maka atau misalkan jari-jarinya 10 meter, maka kecepatan maksimumnya akan 10 meter per sekon. Itu contoh ya, contoh. Nah sehingga kecepatan maksimum boleh dituliskan dengan rumus ini, akar dari RG tangen theta ya. Misalkan tadi jari-jarinya 10 ya, 10 meter, kemudian sudutnya 45. Nah berapa kecepatannya, berarti akar dari 10 kali 10 kan, R kali G adalah 100, D kali tangan 45 itu 1 ya, jadi 100 di akar jadi 10, berarti kecepatannya adalah 10 meter per sekon ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan untuk video pembelajaran dinamika gerak ini, dan mohon maaf sekali ya, mungkin pembahasannya kurang bagus ya, kemudian terlalu panjang, terlalu banyak ya. Nah untuk itu mohon maaf ya. Kemudian kita akhiri pertemuan ini dengan ucapan hamdalah ya, dengan rasa syukur. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaat yang bisa kita peroleh dari pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.